Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus Bapak Ibu guru honorer yang sudah PG. Sesuai aturan BKN, maka 24.000 dari Bapak Ibu sekalian berpotensi diangkat menempati formasi tanpa mengikuti tahapan ujian ketiga. Nah, ini yang kita akan bahas Bapak Ibu sekalian. Namun sebelumnya kepada Bapak Ibu dan Ibu yang baru bergabung di channel ini, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menjadi sahabat profesi guru dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Di sore ini Bapak Ibu sekalian ada informasi terbaru dari BKN terkait dengan jumlah calon P3K guru tahap 2 yang sukses mengisi DRH. Dikutip dari JPNNCOM, pengisian daftar riwayat hidup calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K guru tahap 2 masih lebih rendah dibanding seleksi pertama. Data Badan Kepegawaian Negara per Kamis 3 Februari menyebutkan dari 120.137 peserta yang sudah lulus di tahap kedua yang sudah menyelesaikan pengisian DRH di akun SSCASN sebanyak 95.491. Itu artinya masih ada 24.646 orang yang belum mengisi DRH. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, ini sebelumnya sudah diwanti-wanti oleh BKN pada saat pengisian DRH tahap 1. Namun ternyata di tahap 2 ini juga masih muncul. Ini kemudian menjadi pertanyaan. Dilanjutkan, bandingkan dengan pengisian DRH pemberkasan penetapan nomor induk P3K guru tahap 1 dari 173.723 yang lulus, sebanyak 173.195 orang mengisi DRH atau 99,7%. Dari jumlah tersebut, sebanyak 99 orang mengundurkan diri, sehingga yang sementara diproses penetapan nomor induk P3K-nya sebanyak 173.294. Lebih lanjut disampaikan, data pekan lalu sebanyak 95.491 calon P3K guru tahap 2 yang sudah mengisi DRH. Ini disampaikan oleh Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Pak Suharmen ya di Senin ini. Pak Suharmen mengungkapkan seharusnya dengan gencarnya sosialisasi BKN seluruh peserta tidak ada lagi terkendala dalam pengisian DRH. BKN lanjutnya sudah memberikan kesempatan banyak kepada calon P3K guru, para peserta yang belum menyelesaikan pengisian DRH karena sudah lewat waktu pun masih diberikan kesempatan untuk mengakhirinya. Syaratnya harus ada surat dari instansi bersangkutan kepada BKN untuk perpanjangan waktu. Sayangnya, tidak semua memanfaatkan kesempatan tersebut dengan baik, ungkapnya. Pak Suherman hanya mengingatkan kepada para calon P3K bahwa untuk setiap seleksi, negara mengeluarkan uang tidak sedikit. Nah, ini adalah bentuk kekecewaan dari BKN Bapak Ibu sekalian terhadap Bapak Ibu guru yang sudah memenangkan formasi namun tidak melanjutkannya dengan pengisian DRH. Dilanjutkan, saya sih berharap tidak ada yang mengundurkan diri di tahap 2 ini ya. Kalaupun ada ya enggak sebanyak tahap 1 lah, pungkas Pak Suherman. Nah, lalu bagaimana aturannya Bapak Ibu sekalian ya? Apakah kiranya untuk formasi yang kosong apabila kemudian tidak dilanjutkan oleh guru yang bersangkutan diisi oleh guru di bawah peringkat, atau justru dibuka formasi di tahap ketiga ini akan kita bahas sesuai dengan aturan BKN, yakni Peraturan BKN nomor 1 tahun 2019 Bapak Ibu sekalian, bagian F di sini tentang juknisnya dijelaskan, apabila terdapat peserta seleksi yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan atau meninggal dunia, maka PPK segera melaporkan kepada Kepala BKN dan atau Kepala Kantor Regional BKN dengan melampirkan surat pengunduran diri yang bersangkutan atau surat keterangan dianggap mengundurkan diri dari PPK atau surat keterangan meninggal dunia dari kepala kelurahan, desa atau kecamatan. Jadi secara teknis, Bapak Ibu yang tidak melanjutkan pengisian DRH di SSCASN dianggap mengundurkan diri, dan ini juga menjadi catatan bagi BKN tentunya ke depan. Guru yang bersangkutan akan di blacklist Bapak Ibu sekalian ya. Nah, lalu untuk menggantikannya di poin G disebutkan ini Bapak Ibu sekalian, untuk menggantikan peserta seleksi yang mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan atau meninggal dunia, PPK mengambil nama peserta seleksi urutan selanjutnya dari peringkat tertinggi sesuai hasil seleksi kompetensi dan hasil wawancara pada lowongan formasi jabatan
dan ditetapkan dengan keputusan PPK yang dilaporkan secara tertulis kepada Ketua Panitia Seleksi Nasional Pengadaan P3K serta diumumkan kepada masyarakat melalui laman instansi, surat kabar, papan pengumuman, dan atau bentuk lain yang memungkinkan. Nah, kondisinya barangkali di tahap kedua ini, dari 99 guru yang mengundurkan diri tahap pertama, sebagiannya sudah mengisi formasi di tahap kedua. Nah, kalau itu maka Bapak Ibu sekalian akan diambil peringkat ketiga dan seterusnya sampai formasi itu terisi ya. Artinya sesuai teknis ini tidak dibuka formasi untuk umum lagi. Nah, begitu juga di tahap 2 ini, maka bila nanti ternyata dari 24.000 guru yang tidak menyelesaikan pengisian DRH ini yang nggak mengundurkan diri, maka Bapak Ibu peringkat di bawahnya berpotensi diangkat tanpa mengikuti ujian tahap ketiga ya. Ini tentu menjadi kabar baik bagi Bapak Ibu sekalian, dan nanti akan ada informasi resmi terkait ini. Di bagian hanya lebih lanjut disampaikan keputusan PPK terhadap pengganti peserta seleksi yang mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan atau meninggal dunia disampaikan kepada Kepala BKN dan atau Kepala Kantor Regional BKN. Inilah Bapak Ibu sekalian informasi terbaru ya, mana tahu di daerah Bapak Ibu ada rekan-rekan kita yang sebelumnya sudah lulus baik tahap 1 dan tahap 2 ternyata tidak menuntaskan DRH-nya, dan pada kondisi ini Bapak Ibu adalah peringkat di bawahnya. Dengan aturan yang dibuat di tahun 2019 ini jelas Bapak Ibu berpotensi mengisi formasi tanpa harus mengikuti ujian tahap ketiga ini. Nah, barangkali Bapak Ibu sekalian ini informasi terbaru yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.